bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 166.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, segenap umat keluarga yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Pada perayaan Kudus kita ini, kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang kedua. Dan lewat Ekaristi Kudus ini, kita ingin juga mempersembahkan segala ungkapan syukur kita atas anugerah perlindungan dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang sepekan yang telah kita lalui bersama dalam seluruh tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kita. Dan lewat Ekaristi Kudus pula ini, kita ingin mempersembahkan segala doa dan syukur kita bersama dengan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Khususnya kita memohon kepada Allah untuk kekuatan, kesehatan, serta perlindungan bagi saudara-saudari kita, segenap umat dan masyarakat di Majene dan Mamuju yang dilanda bencana gempa bumi. Semoga mereka tetap dikuatkan, dan bagi mereka yang korban meninggal, semoga diberi tempat dalam kerajaan surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberi peneguhan dan penghiburan iman. Dan juga bagi siapa saja yang sedang melakukan perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Mamuju dan Majene, semoga dilindungi dan diberi kesehatan agar dapat mereka sungguh-sungguh tiba di tempat untuk membantu sesama yang sedang mengalami penderitaan karena bencana ini. Kita juga sambil memohon pertolongan Tuhan untuk kesehatan bagi saudara-saudari kita yang sakit, Bapak Herman Heret, juga bagi para pastor, Pastor Simon Refli, Pastor Oslan Lewi, Pastor John Turing yang sementara dirawat di rumah sakit, dan juga Pastor Samuel Sirampun, Pastor Felix Layadi, Pastor Petrus Rimba yang dalam proses pemulihan di rumah. Semoga tangan kasih Tuhan menjamah mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan juga kita bersyukur bersama dengan Ibu Nancy Tumedia, Ihami dan Heidi, beserta 2 orang asisten rumah tangganya atas kondisi kesehatan yang semakin membaik dan telah boleh pulang ke rumah dan terus menjalani pemulihan. Semoga Tuhan tetap menyertai mereka, memberikan kekuatan dan juga kesembuhan, sehingga sungguh-sungguh dapat pulih dan menjalani kehidupan sebagaimana sedia kala. Karena itu, agar layak pantas perayaan Kudus ini, mari sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan agar kami bertobat serta percaya kepada Injil-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah memanggil murid-murid-Mu untuk dijadikan pemukat manusia bagi kerajaan-Mu. Kristus kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami melalui pertobatan dan pengorbanan di jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, gerakkanlah kami untuk dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan kehendak-Nya. Kami bersyukur pula atas segala anugerah-Mu yang tak putus-putusnya Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Ibu Nancy Tumedia, Ihami, Haidi, beserta 2 orang asisten rumah tangganya yang boleh Engkau perkenankan mengalami kekuatan dan kesembuhan. Semoga tangan kasih-Mu tetap menyertai mereka agar semakin mengalami kekuatan dan kepulihan sebagaimana biasanya untuk dapat menjalani kehidupan yang telah Engkau tentukan baginya. Dan juga kami memohon kepadamu kekuatan, kesehatan, serta perlindungan bagi hamba-hamba-Mu, umat-Mu, saudara-saudari kami yang ada di Majene dan Mamuju yang sedang dilanda bencana gempa bumi. Semoga mereka tetap teguh dan mendapatkan pertolongan agar dapat menghadapi peristiwa ini. Bagi saudara-saudari yang korban meninggal, kiranya Engkau memberikan tempat yang layak dalam kerajaan surga, menghapuskan salah dosa mereka, menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Dan bagi siapa saja yang dengan niat tulus untuk memberikan bantuan kasih, yang sedang melakukan perjalanan membawa bantuan kemanusiaan, kiranya pertolongan dan kasih melindungi mereka sehingga dapat tiba dengan selamat untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Dan bagi saudara-saudari kami yang sakit, segenap umat-Mu dari paroki kami, baik yang terpapar oleh virus corona maupun yang sakit biasa, kiranya tangan kasih-Mu tetap menjamah mereka, agar mereka memperoleh kekuatan, terlebih bagi hamba-Mu, Bapak Herman Heret, dan juga bagi para pastor, Pastor Simon Refli, Pastor Oslan Lewi, Pastor John Turing, Pastor Samuel Sirampun, Pastor Felix Layadi, dan Pastor Petrus Rimba, agar mereka memperoleh kekuatan dan kesehatan, dapat menjalani kehidupan dan melaksanakan tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada mereka masing-masing. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Sabda Allah dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Samuel sedang tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Maka Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri dekat, lalu memanggil seperti tadi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel makin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang
Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus. Ia mendatangkan kasih karunia dan kebenaran. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah yang kamu cari? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan Yesus kepada kedua murid yang mengikuti itu kiranya juga menjadi pertanyaan bagi kita yang senantiasa menyatakan diri sebagai pengikut Kristus atau murid-murid Kristus. Apa yang ingin kita cari? Dan pertanyaan ini sesungguhnya juga sama dengan yang dialami oleh Samuel dalam bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, tetapi awalnya datang dari Allah. Samuel dalam keadaan tidur dan Tuhan datang memanggilnya. Dan dikisahkan dalam bacaan pertama tadi bahwa sesungguhnya saat itu Samuel ini belum mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan memanggilnya untuk menjadi saksi atau untuk menjadi pewarta sabda. Dan kalau kita menyimak apa yang dikisahkan dalam bacaan pertama itu, Samuel yang belum mengenal Tuhan ketika Tuhan datang memanggilnya itu, ternyata kemudian atas dorongan Eli, bapaknya, lalu Samuel ketika ketiga kalinya Tuhan memanggilnya, lalu menjawab, "Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Dan dengan demikian dikatakan bahwa Samuel datang kepada Tuhan dan melaksanakan segala firman-Nya. Samuel makin bertambah besar, Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Ia kemudian menjadi pelaku firman di dalam seluruh kehidupannya. Dan itulah bentuk kesaksian akan firman, akan sabda Tuhan. Dan kiranya hal yang sama itu dikisahkan dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Tetapi bahwa kedua murid yang karena oleh pemberitaan Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah." Lalu kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Ingin mengetahui Yesus tinggal di mana. Dalam arti mereka ingin mengetahui Yesus lebih jauh. Dan karena itu Yesus mengajak mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Kalau kita ingin sungguh mengenal, memahami Yesus, maka kita mesti tinggal bersama dengan Dia. Dan kedua murid itu mengikuti Dia. Dan kita tahu setelah mengikuti Yesus, kemudian mereka bersaksi, "Kami telah melihat Mesias." Mereka mengalami Yesus yang
dikatakan oleh Yohanes sebagai anak domba Allah, dan setelah mereka tinggal bersama, lalu mereka memahaminya, mengalaminya sebagai Mesias yang artinya Kristus. Kita semua tentu lewat pembaptisan ikut di dalam panggilan. Kita masing-masing dipanggil dengan tentu saja cara Tuhan memanggil kita masing-masing dan dalam pekerjaan, dalam tugas masing-masing pula. Di sanalah kita tinggal bersama Kristus, dan di sanalah kita semakin mengalaminya, mengalami kasih-Nya, dan dengan demikian diharapkan kita boleh menjadi saksinya. Dalam kehidupan kita masing-masing, kita menjadi saksi Sang Kristus, agar semakin banyaklah orang mengenal Kristus itu dan tinggal bersamanya dan mengalami kasih-Nya. Nah, semoga sabda ini semakin meneguhkan kita masing-masing sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing untuk terus-menerus memperkenalkan Kristus bagi sesama kita di dalam kesaksian-kesaksian hidup kita, sehingga semakin banyaklah orang sungguh mengalami kasih Allah melalui putranya Yesus Kristus. Mari kita tanggapi sabda Allah ini bersama menyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam pembaptisan kita telah dipanggil oleh Allah Bapa kita supaya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Allah serta sesama manusia. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga agar kita selalu tanggap terhadap panggilannya dalam segala situasi hidup yang nyata. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi mereka yang dalam gereja terpanggil untuk menuntun umat Allah, ya Bapa, semoga para penuntun umat Allah mempunyai keberanian untuk mewartakan Injil Yesus Kristus sampai di ujung bumi tanpa ragu-ragu dan gentar. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi semua orang yang mencari Allah, ya Bapa, semoga Allah menerangi budi serta menyentuh hati mereka yang mencari Allah untuk menerima serta mengasihinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi mereka yang bertanggung jawab atas sesama mereka karena berkedudukan sebagai pemimpin, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat menjunjung keadilan
dan kasih di antara orang-orang yang dipercayakan kepada mereka, serta terbuka dan mudah didatangi bagi orang-orang yang mengalami masalah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami mengakui panggilan Kristus dalam seruan sesama yang minta pertolongan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi umat di sini yang berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan serta ikut dalam perjamuan Ekaristi. Ya Bapa, semoga sabda yang diwartakan kami terima sebagai panggilan, dan semoga kami menemukan kekuatan dalam Ekaristi untuk saling membantu di jalan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Sembari pula mengingat mendoakan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Dan juga kita berdoa memohon pertolongan Allah bagi segenap umat, pastor dan para suster, serta segenap masyarakat di Kota Mamuju dan juga Majene yang mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan duka karena bencana gempa bumi. Ada yang tinggal di pengungsian, tenda-tenda pengungsian, tempat-tempat darurat, dan dalam kondisi iklim yang juga sangat tidak memungkinkan. Sungguh mereka mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Ya Bapa, tolonglah mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka dalam hidup dan juga dalam iman mereka, khususnya dalam menghadapi peristiwa yang membuat mereka berduka, menderita, dan kesulitan. Semoga tangan-tangan kasih yang membantu mereka, mendukung mereka, juga Engkau kuatkan, Engkau beri kesehatan, agar mereka sungguh menyatakan kasih-Mu itu lewat uluran tangan mereka membantu sesama kami yang sedang menderita ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Kita juga berdoa untuk kesembuhan Bapak Herman Heret, para pastor yang sedang dirawat. Semoga sebagaimana Yesus berkeliling menyembuhkan orang-orang sakit, tangan kasih Allah juga menjamah saudara-saudari kita ini, para pastor, segenap umat di paroki kita yang sedang sakit, agar mereka memperoleh kekuatan, kesembuhan, dan boleh kembali menjalani kehidupan sebagaimana biasanya dan terlebih dalam hidup iman. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Kita bersyukur pula bersama dengan Ibu Nancy Tumedia, Ihami, Haidi,
beserta kedua asisten rumah tangganya atas kondisi kesehatan yang boleh mereka alami semakin membaik dan boleh kembali ke rumah untuk proses pemulihan lebih lanjut. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka di dalam seluruh proses pemulihan ini, agar sungguh mereka dapat pulih dengan baik dan dapat menjalani kehidupan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bapa di surga, bila Engkau memanggil kami dalam peristiwa hidup sehari-hari, semoga Roh-Mu memberi kekuatan kepada kami untuk selalu mengatakan, Tuhan, inilah aku, siap untuk melakukan kehendak-Mu. Bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kami, Dialah Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Mari Bakti nomor 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah lambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, berkatilah persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah ya Bapa, syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan kuduskanlah jiwa raga kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita sama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut ini mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan putra-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya. Sebab dialah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Nada Bakti nomor 308. Bangunlah